Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor farmasi dan beberapa yang request. Pertama KLBF, kedua Sido, ketiga Silo, keempat Irak, kelima KF, keenam Inap, ketujuh Same, ke-8 Hill, ke-9 BIRD, ke-10 Kars, ke-11 Payer, dan terakhir Dewi. Langsung saja ke saham pertama. Ada KLBF yang ditutup di 1455, terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat data saksi asing itu net sell. Kalau di broker sebenarnya KLBF ada distribusi. Langsung saja ke tarikannya. KLBF juga belum kemana-mana nih. Tuh masih ada distribusi netral ya. Kalau di Stockbit netral. Tapi kelihatannya tadi kan ada buangan. Nih cukup besar. Memang balance. Ada yang akum juga. Tapi ya seperti itulah ya. Jadi saat ini belum. Tapi kalau ditanya boleh koleksi nggak sekarang untuk KLBF? Boleh. Kalaupun turun, Bapak Ibu hitung dari Fibonacci retracement ratio high, sebenarnya tipis saja lagi sih. Tapi kalaupun jelek-jeleknya turun, ya 10% lagi lah. Ya, coba hitung 10% kayaknya maksimal turun. Wah, 12 ya. Nggak jauh. Kalau menurut saya nggak sampai 12%. Nih, 1.300 saja turunannya. Jadi ada potensi turun maksimal 10% lagi dan siap-siap sideways habis itu rebound sampai akhir tahun. Kemungkinan besar seperti itu pergerakan KLBF. Tapi ini disclaimer. Seperti itu. Jangan untuk KLBF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di 615, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy bahkan dari awal bulan Februari. Kalau di broker semuanya Sido ada akumulasi. Langsung saja katakan Sido di atas EMA 200-nya ya. Wah, ini sih level-level yang antara dia bisa naik dikit, mungkin terbatas naikannya dan ada potensi dibuang. Perlu hati-hati lah ya. Jadi waktu itu juga kalau Bapak Ibu nonton video analisis saya, kumpulin aja dulu, sabar tunggu ya, jelek-jeleknya turun. Kalau nggak salah 40 aja tuh, paling 5%, 6% turunannya. Itu saya bilang ya, Bapak Ibu lihat. Jadi kondisi sekarang wait and see lah ya. Jangan dipaksa karena naik-naiknya terbatas, turunnya bisa dalam. Jadi kondisi sekarang untuk Sido lebih ke wait and see. Mungkin nggak sih dia rebound karena ini di level psikologisnya EMA 200-nya mungkin, tapi terbatas. 650 itulah ya, maksimal 35 poin kalaupun naik. Itu aja ya untuk Sido. Kalau Bapak Ibu mau kumpulin dulu aja. Kalau dia turun average down, kalau dia turun average down lagi. Tiap bulan, nggak harus dalam waktu cepet. Kalau Bapak Ibu simpan sampai akhir tahun, targetnya 600 menurut saya masih ideal. 600 masih ideal ya. Tinggal average down aja untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Silo yang ditutup di 2330, terkoreksi 2,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas sebenarnya Silo di distribusi. Langsung saja katakannya Silo belum. Tapi untuk rebound ada bisa belum ya. Tapi reboundnya terbatas juga, maksimal ya 4.700, 4.800 itu pun kalau mampu ya. Kalau menurut saya bisa rebound hari ini atau besok atau minggu depan ya. Pokoknya catatannya jangan turun di bawah 4.500. Stop loss tipis saja tuh, 2%. Udah, buang aja. Kalau tutup di bawah 4.500 ataupun koreksi dia hari ini atau besok gagal, harus rebound menurut saya untuk Tepia. Maksudnya ini salah ya, bukan Tepia. Apa tadi? Silo ya. Sorry, maaf. Tepia itu juga bagus tuh. Kalau Bapak Ibu sekalian aja saya analisa tadi ya, Tepia. Kebetulan ya, karena saya ingatnya Tepia nih. Pokoknya harus rebound di hari ini. Pokoknya koreksi tipis aja, buang aja dulu ya. Koreksi 2% buang aja. Harus rebound dia hari ini. Kita langsung ke tadi saham yang dianalisa Silo ya. Nah, maaf salah tapi ya buat Bapak Ibu juga pertimbangan bisa diperhatikan tuh Tepia hari ini. Jadi waduh sideways. Wait and see lah, harga nanggung. Ya belum kemana-mana nih. Kalau menurut saya susah untuk dia naik tembus resisten 2400 ya. Saat ini belum saatnya untuk Silo. Jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kebeli, nggak mau pakai stop loss, tinggal average down di 2000-2100 gitu aja untuk Silo analisanya ya. Simpan sampai kuartal kedua, kuartal ketiga tahun ini. Harusnya sih tembus 2500 ya. Semoga mendukung. Seperti itu aja untuk Silo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di 525, menguat 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya IRA ada akumulasi walaupun tipis ya. IRA ini juga saya dulu ada trading, cuman sudah nggak trading lagi karena downtrend. Langsung saja ke tradingnya, wah belum lah, sideways, belum kemana-mana nih. Tunggu tembus 550-nya baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Tapi ada peluang nggak sih dia nih naik? Ada peluang masih naik ya. Cuman perlu waktu
tunggu momentum tembus 550. Itu aja analisanya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 480 supportnya. Kalau menurut saya daripada beli di 550 mending beli sekalian buy on breakout 550 daripada dibeli di 525 ya maksudnya, atau beli di 480 500. Cicil di area itu, di area support aja cicil sekalian untuk IRA seperti itu. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di 810, terkoreksi 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau di bekas mainnya KF di distribusi. KF likuiditas tipis dan ini salah satu saham kejaksaan karena masih disita karena kasus Asabri apa Jiwasraya ya. Belum. Jangan dulu lah. Tunggu tembus EMA 200-nya 880 baru Bapak Ibu perhatikan. Atau kalau sabar menunggu kalau di bawah sideways ya untuk KF 800 supportnya. Jebol itu buang aja ya untuk KF. Seperti itu aja. Langsung saja ke selanjutnya. Ada INAP yang ditutup di 386 terkoreksi 0,51%. Tapi likuiditas tipis. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Dan INAP ini kenaikannya maksimal 10%, turun 10%, pemantauan khusus. Dan salah satu yang jadi saham sitaan kejaksaan. Kalau dia bakal sebenarnya ada akumulasi tipis. Udahlah. Kalau menurut saya INAP belum saatnya. Jangan dipaksa. Gimana kalau yang nyangkut ya bersabar. Kalau cuma 5% atau 10% ya. Jebol 380 jual aja. Bagi Bapak Ibu yang nggak sabar ya. Kalau masih floating loss 10% dan ini dalam sitaan kejaksaan, menurut saya mending cut loss aja. Cari saham lain. Pindahkan ya. Kalau bingung, saya mau simpan aja untuk balikin modal. Masukin ICI aja. Udah, gitu aja ya. Cut loss 10-15% di INAP saat ini. Pindahkan ke ICI. Kalau memang Bapak Ibu ada penghasilan tambahan kerja atau apa lainnya, ya udah cicil aja setiap bulan. ICI itu turun, cicil setiap bulan. Tunggu aja. Saat ini oke tuh. Kalau nggak sampai profit 20% atau 15%, disclaimer tapi ya keterlaluan ICI akhir tahun. Gitu aja ya. Minimal 15% lah kalaupun Bapak Ibu average down. Gitu aja daripada berharap di INAP. Memang kalau memang sentimen bagus INAP bisa naik cukup signifikan, bisa beggar, bisa lebih daripada ICI. Bisa lebih dari 20% kenaikannya. Cuman resikonya juga besar. Kembali ke Bapak Ibu. Pilihkan keputusan masing-masing. Ya, seperti itu aja. Untuk INAP belum, menurut saya saat ini belum kemana-mana. Kalaupun teknik rebound biasa belum naik cukup tinggi. Ya, seperti itu aja untuk INAP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAME yang ditutup di 310, menguat 2,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya SAME diakumulasi. Rebound nih bisa besok nih kayaknya. Ya. Tapi kita lihat dulu teknikalnya seperti apa. Untuk SAME. Wah, sideways. Belum kemana-mana lah. Ya, kalau Bapak Ibu minat 300 itu support. Jual kalau turun dari itu. Itu aja untuk analisa SAME. Belum kemana-mana. Ini sideways. Kalaupun ribuan terbatas. Seperti itu aja. Untuk SAME supportnya pakai 300 harus dijaga. Mending saya jual dulu. Kalau menurut saya jual dulu aja jebol itu. Untuk SAME. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HIL yang ditutup di 1270. Menguat 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, wah, HIL ini luar biasa nih, dibeli asing bahkan dari awal Februari dan pembelian terbesarnya tuh hari kemarin 10 miliar. Kita kira ini ada apa di HIL nih? Kalau di broker sebenarnya HIL ada distribusi, jadi seimbang aja ya. Tapi tadi asing beli 10 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ini ekor panjang ya. Dia dari 1200 atau 1195 ke 2000. Kita lihat aja lah. Tembus ke 1300. Itu aja. Konfirmasinya 1300 bertahan di atas itu. Di bawah itu gagal. Susah naik lebih tinggi. Bahkan bisa pola dead cat bond. Untuk HIL. Ingat 1300 jagaannya. Tembus itu beli aja. Bertahan di atas itu aman. Tapi disclaimer. Kalau mau beli sekarang silahkan juga. Pokoknya ya jebol 1200 buang. Kalau beli sekarang harga sekarang. Tapi kurang ideal lah. Tergantung Bapak Ibu lah. Feelingnya, instingnya seperti apa ya. Karena dalam saham ini insting juga bermain. Cuman insting harus dikonfirmasi atau dikombinasi dengan teknikal, dengan analisa chart atau bid offer ataupun lainnya ya secara analisa teknikal. Karena kalau cuman modal insting, modal feeling, 70% banyak lossnya daripada profitnya. Makanya harus dikonfirmasi tadi atau dikombinasi dengan analisa teknikal. Biar sama ya seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk HIL
tembus 1300 dulu baru oke. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRD yang ditutup di 1775 menguat 1,42%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di bekas mainnya BRD diakumulasi walaupun tipis. Belum kayaknya naik juga. BRD ini masih sideways. Belum momentumnya. Sudah downtrend sebelumnya. Dia uptrend dan ya sideways dulu lah. Untuk reversal belum. Mungkin sideways dulu. 1700, 1800. Itu aja analisanya. Boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya bisa nih. Tapi disclaimer ya, supportnya agak jauh 1700. Menurut saya BRD nih, kalaupun pakai average down nggak masalah. Nggak pakai stop loss juga oke lah. Ya, ini kemungkinan besar udah maksimal turunnya. Kalaupun turun lagi, paling ke bottomnya di Januari 2006. Sideways. Setelah itu siap-siap rebound lagi untuk berup trend, tinggal nunggu momentum kapan. Ya memang harga sekarang harga nanggung, tapi ada potensi upset dia rebound ke 1840. Untuk reversal pola cup and handle seperti ini kayaknya juga belum. Kuartal 2, kuartal 3 mungkin ya. Jadi ada potensi kalaupun rebound terbatas terus turun lagi. Menurut saya seperti itu aja untuk langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup di harga 104 terkoreksi 1,88%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di bekas mainnya Kars ada akumulasi. Langsung saja katanya Kars belum kemana-mana juga ya. Kalau menurut saya mending nunggu di 100 saja dulu. Mepet 100 saja, nawar di 100 kalau berminat untuk Kars. Nah daripada harga nanggung mending 100. Sabar aja, kalau nggak dikasih ya udah. Atau lihat buying power, kalau memang oke ikut masuk aja di harga atas ini. Cuman lihat buying power dulu. Tapi kalau untuk swing ya, kalaupun nekat beli harga sekarang ya, kalau mau swing boleh, jebol 100 jual boleh. Targetkan aja 1200. Targetkan aja 120. Bisa seperti itu kalau berminat, tapi disclaimer untuk Kars. Seperti itu aja untuk Kars. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Fire yang ditutup arah menguat 34,14%, harga 110. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di bekas mainnya Fire ada akumulasi walaupun tipis. Saya tadi perhatikan Fire tapi teragu ya beli harga atas mau arah hunter. Dia rebound breakout. Ya semoga jadi reversal. Supportnya pakai 100. Pas kebetulan situ EMA 200-nya. Ini seperti ini gampang analisanya. Karena kebetulan di 100 tuh EMA 200. Ya 98 100 tuh jadi sandarannya. Kalau dia bol itu false break udah. Targetnya mana 130. Ada potensi bisa arah lagi nih. Bahkan lebih. Atau minimal 20% naiknya. Kita lihat hari ini ya. Saya juga mau perhatikan Fire untuk trading cepat. Seperti itu aja untuk Fire. Tapi perlu hati-hati juga. Fire nih biasa naik sebentar terus tiba-tiba dibuang. Nih contohnya arah. Tiba-tiba naik open gap up. Tapi habis itu guyur. Ya tapi ini kemungkinan sih reversalnya. Sudah turun dalam kan. Ya paling nggak nge-swing atas lah satu candle lagi. Tapi disclaimer untuk Fire. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Dewi yang ditutup di harga 64 terkoreksi. Menguat 1,58%. Kalau dilihat transaksi asing. Nggak ada jual beli. Kalau di bekas mainnya Dewi ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketinggiannya, waduh Dewi ini udah lama sideways ya. Tapi ya semoga aja tembus 65 hari ini. Kalau tembus 65 atau berapa nih? 66 bisa ke 70. Lihat aja hari ini. Karena volume kemarin tuh meningkat cukup signifikan. 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Bisa lanjut nih. Bisa breakout 65 dan target arah 30 hari ini. Tapi disclaimer seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa